Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Muhammad Hamzah Ilmas Salam dengan NIM 08011182429016. Wah, habis baterai. Dengan kelas Alpro kelas genap ya. Kelas genap Alpro 2025. Di sini akan membuat program nilai faktorial ya, menggunakan C++. Ya. Baik. Untuk faktorial ini kita pakai for, perintah for, sintaks for. Kita mulai biasa. Headernya IOStream tidak berubah. Using namespace std tar teacher main mulai. Nah, di sini variabelnya bertipe integer, cuman ada i, n, dan a. Cuman hanya ada 3 variabel. Kita hanya perlu 3 variabel di sini. Lalu sini kita deklarasikan langsung nilai a-nya bernilai 1. Ya. Lalu di sini cetak cout. Masukkan nilai faktorial. Bukan masukkan nilai faktorial ya, tapi masukkan angka ya, angka faktorialnya seperti itu. Itu kita cetak. Itu cin. Masukkan a-nya. N. Jadi variabel n ini fungsinya menjadi jadi input ya. Kita masukkan misal kita pengen faktorial 5. Jadi 5 itu n-nya. Faktorial 5 itu kan berarti 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1. 120. Nah, itu nanti di sini. Langsung masuk ke pernyataan for. Nah, untuk i bernilai n ya, jadi i-nya itu bernilai n. Jadi misal i-nya itu 5 ya. N-nya itu 5, berarti i-nya juga 5. Seperti itu. N inisiasinya itu i sama dengan n. Itu inisiasinya. Lalu cek apakah i lebih besar daripada sama dengan 1. Jika iya, maka i min terkurang. Kenapa? Karena logikanya seperti ini. Kalau misal kita tadi mau masukkan faktorial 5, itu kan faktorial 5 itu kan sama aja kayak 5 dikali 4 dikali 3 kali 2 kali 1. Nah, itu kalau kita misal masukkan nilai n nya 5, berarti nilai i-nya itu 5. Nah, 5. Habis itu nanti ada proses di sini. Ya, jadi sini kita mulai aja prosesnya. Nah, itu prosesnya itu seperti ini. A sama dengan A dikali I. Nah, jadi seperti ini logikanya. Kita balik ke yang tadi ya. Misal n-nya itu 5. Jadi n-nya sama dengan 5, maka inisiasinya ini i-nya sama dengan 5 juga dong berarti. Kalau udah, kita cek ke sini. Apakah i lebih besar dari sama dengan 1? Nah, i tadi kan 5. I-nya 5, 5 lebih besar dari sama dengan 1. Benar dong berarti. Berarti nilainya iya. Maka kita masuk ke operasi ini. A sama dengan A dikali I. I tadi 5, A-nya tadi 1, karena kita tadi sudah deklarasiin ke sini. Ya, 5 dikali 1 itu 5. Nah, 5-nya tadi masuk ke sini. Jadi A yang ada di sebelah kiri ini nilainya itu 5. Kenapa? Karena 5 kali 1 ini jadi 5. Jadi 5 itu masuk ke A. Nah, udah. Itu untuk I, kalau misal itu I yang pertama ya, perulangan pertama. Habis itu udah. Nah, kalau udah operasi ini, habis itu I min. I min itu apa maksudnya? I dikurang 1. Nah, jadi tadi I-nya itu 5. Karena I min dikurang 1, jadi 5 kurang 1 itu 4. Ya, oke. Nah,
Lanjut ke 4. I-nya itu 4. Nah, cek. I-nya sama dengan 4. Sekarang I-nya udah 4, tadi 5. Nah, cek apakah I lebih besar dari sama dengan 1. Ya. Jika iya, maka masuk ke sini lagi. I-nya tadi 4, berarti 4 dikali A. A-nya tadi 5, itu berarti 4 dikali 5. Hasilnya 20. 20 simpan ke dalam sini lagi, ke dalam A. Jadi nilai A yang sebelah kiri tadi sudah bukan 5 lagi, melainkan sudah 20. Kenapa? Karena I ditambah 5-nya tadi itu 4 dikali 5. Ya, seperti itu. Jadi simpan nilai A itu sebesar 20. Lanjut lagi, masuk ke dalam sini lagi. Belum. I minimin lagi. Nah, tadi I-nya 4, sekarang dikurang 1 jadi 3. Ya, I-nya sekarang udah 3. Kita masuk ke sini. I sama dengan 3 sekarang. Lalu cek, apakah 3 lebih besar dari sama dengan 1? Benar dong ternyata. Nah, ternyata benar. Habis itu lanjut masuk sini. Masuk ke proses sini lagi. I sama dengan 3 tadi. 3 dikali A. 3 dikali A. A tadi itu nilainya 20. Jadi 20 dikali 3 hasilnya 60. Seperti itu. Seperti itu berulang-ulang sampai nanti ada di titik di mana I-nya itu 0. Ya, jadi kan nanti berulang-ulang terus ya. Dari I-nya itu ke 5 dikurang 1 jadi 4, 4 dikurang 1 jadi 3, 3 dikurang 1 jadi 2, 2 kurang 1 itu 1. Dan pada saat dicek 1 itu lebih besar dari sama dengan 1 itu benar, ya karena ini ada tandanya ya. Lebih besar dari sama dengan, maka dia 1 itu tetap berjalan. Tapi untuk proses yang terakhir, 1 dikurang 1 itu 0, dan 0 itu tidak memenuhi, ya, untuk I-nya itu nanti nilainya 0 itu tidak memenuhi karena 0 tidak lebih besar dari sama dengan 1, maka nanti operasinya akan selesai. Seperti itu. Ya. Jadi rumusnya ya gini doang sebenarnya, faktorial tuh. Terus tuh langsung siap. Set. Hasil faktorialnya adalah gitu ya. Atau hasil faktorial tersebut adalah set. Masukin aja set. Nah, kita masukkan sini, kita build ini. Tuh, kita jalanin. Kita masukin tadi misal n-nya 5 ya. Nah, masukkan nilai faktorial 5. Nah, maka hasil faktorial tersebut adalah 120 seperti itu. Terus apa lagi? Faktorial 8 misal. Pokoknya mau masukkan angka berapa saja ya, yang namanya faktorial tetap faktorial. Mana lama sekali. 8. Tuh. 40.320. Tuh. Jadi ya bener faktorial ini, valid. Mau tipu-tipu. Ya. Oke, kalau ini tadi codingan C++-nya, sekarang kita pindah ke Word. Ke algoritmanya. Nah, kita bagi dua seperti ini. Nah. Tuh, kebalik. Nih, nah. Sebelah kirinya codingan, sebelah kanannya algoritma, ya. Mulai dari algoritmanya dulu. Pertama mulai. Habis itu pesan variabel i, ya, i n a dalam tipe data integer. Lalu jangan lupa deklarasikan a sama dengan 1. Ya. Deklarasikan a sama dengan 1. Lalu tampilkan pesan untuk meminta pengguna memasukkan nilai faktorial. Itu ini. Cout-nya itu ini. Lalu isi nilai n. Isi nilai n. Udah. Maka ini udah masuk ke for nih. For itu algoritmanya tuh ini. Lakukan loop. For. Perintah perulangan for. Mulai dari. Nah, i sama dengan n hingga i lebih besar dari sama dengan 1. Nah, tuh.
Ya. Dalam step perulangan, kalikan nilai A dengan nilai 1. Itu tuh prosesnya yang ini. Nah, dalam step perulangan, kalikan nilai A dengan nilai I, dan simpan hasilnya ke dalam variabel A. Jadi balik lagi ke A. Gitu. Dan untuk setiap perulangan, kurangi nilai I dengan 1. Tuh. Kalau misal I tadi 5, 5 berubah jadi 4, 4 jadi 3, 3 jadi 2, 2 jadi 1, sampai seterusnya. Kalau faktor 8, 8 jadi 7, 7 jadi 6, dan seterusnya. Seperti itu. Lalu, tampilkan hasil faktorial yang tersimpan dalam variabel A. Yang itu ini. Ya, cetak A. Tuh, cetak A. Itu selesai, udah. Selesai. Itu algoritma. Itu pseudocode. Variabel var ina integer. Begin. Deklarasiin A sama 1. Write. Nah, ini cout ya. Cout masukkan nilai faktorial. Habis itu read. Ini read A. Bener kok, read N. Ya bener. Karena variabelnya N ya. Ya lupa. Variabelnya N. Habis itu masuk ke for. For I sama dengan N. Down to 1. Kenapa down to 1? Karena I min. Tapi kalau misal I plus dia go to. Bukan down to. Habis itu then do. Nah, then do ini A dikali I, habis itu nilai A-nya itu dimasukkan ke dalam A, dan proses terakhir itu I. Nah, I dikurang 1, itu ini. I min tadi, I dikurang 1. Masukkan ke dalam nilai I. Habis itu N, selesai. N ini maksudnya kalau misal perulangannya udah nggak valid lagi ya, misalnya dia 1, misal nilai I-nya itu 0. Habis itu dicek, 0 lebih besar dari sama dengan 1, ternyata nggak valid, maka perulangannya udah selesai. Kalau udah selesai, baru cetak nilai A. Write A. Itu ini. Dan N, selesai. N-nya ini punya begin-nya ini. Lalu ini flowchart-nya. Mulai dari start. This to N. Sini saya lupa masukkan ini ya. Harusnya ada deklarasinya dulu tadi. Tapi lupa. Sebenarnya harusnya ada deklarasinya. Apa kita bikin dulu deklarasinya? Coba. Deklarasi. Kita Ctrl D. Ini. D. Masukin ke sini. D. Nah, nih. A sama dengan 1. Gitu. Hapus saja, kita bikin tanda panah yang baru ya. Nah, harusnya seperti ini. Tuh. Nah, jadi start, mulai awal. Pertama start. Habis itu deklarasiin A sama dengan 1. Ya, ini sesuai ini. A sama dengan 1. Habis itu ini input N. Variabel N. Input N ini. Ya. Setelah langsung masuk ke for. I sama dengan N. I sama dengan N. Ini inisiasinya. Down to 1. Down to ini. Oh, saya 91. Jika iya, maka lakukan proses ini. Kalau udah lakukan proses ini, kita langsung ke sini, ke I min. Setelah dia langsung masuk ke sini I min. Kalau udah masuk sini. Nah, sampai perulangan ini selesai, sampai nilai I-nya itu 0, ya alias tidak valid, maka nanti dia akan keluar. Keluarnya itu apa? Cetak nilai A. Maka di sini variabelnya yang terakhir itu A. Habis itu udah N, selesai. Ya, seperti itu. Nah, dah. Jadi itu dia tadi penjelasan tentang mencari membuat rumus faktorial menggunakan software C++ itu. Ya. Saya akhiri, apabila ada kesalahan kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.